Siapa yang bisa mengontrol suplai makanan, maka dia bisa mengontrol orang. Siapa yang bisa mengontrol energi, maka bisa mengontrol negara, dan siapa yang bisa mengontrol uang, maka dia bisa mengontrol dunia. Itulah kutipan dari Henry Kissinger tentang bagaimana cara bekerja para penguasa dunia ini. Dalam dunia financing, ada top 3 perusahaan manajer investasi global, yaitu BlackRock, Vanguard, dan State Street Corporation. Pada video kali ini kita akan membahas BlackRock, perusahaan yang memiliki dunia ini. Tercatat BlackRock mempunyai aset manajemen sebesar 9,5 triliun US dollar pada 2021. Jumlah aset tersebut setara dengan 1/10 total jumlah GDP di dunia ini. Dapat disimpulkan bahwa BlackRock memiliki voting power dalam mengatur bagaimana dunia ini bekerja. BlackRock sebagai manajer investasi terbesar di dunia, memiliki saham setidaknya 5% di 97,5% perusahaan unggulan di indeks S&P 500. Jadi BlackRock punya saham seperti pada perusahaan Apple, Microsoft, Tesla, dan lain sebagainya. Dan BlackRock selalu jadi top 5 besar pemegang kepemilikan perusahaan tersebut. Dengan produk ETF-nya, BlackRock bisa jadi seperti sekarang ini. ETF merupakan penggabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana, dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. ETF ini diperdagangkan seperti saham yang ada di bursa efek. ETF simpelnya adalah paket saham, di Indonesia seperti LQ45. Larry Fink adalah CEO dari BlackRock. Dia dijuluki orang paling berkuasa di dunia keuangan oleh para petinggi Wall Street. Awal karir Larry dimulai tahun 1983. Dia bekerja di First Boston sebagai bond trader, atau trader obligasi. Karena skill yang hebat, dia jadi manajer termuda di departemennya. Dia dianggap sebagai salah satu bond trader paling profitable di First Boston sampai tahun 1986. Setahun sebelum terjadi peristiwa Black Monday, dia kehilangan 100 juta dolar. Walaupun di kuartal pertama dia bisa menghasilkan 130 juta dolar, namun di kuartal kedua dia kehilangan 100 juta dolar. Di dunia private equity, hedge fund, dan high fund, kehilangan uang sama dengan kehilangan reputasi. Akibatnya tidak ada investment yang masuk pada Larry, sehingga dia hancur dan kesulitan mencari uang. Larry akhirnya bertemu dengan Stephen Schwarzman, CEO dari Blackstone. Dia berinvestasi 5 juta dolar pada Larry karena percaya pada kemampuan Larry. Itulah awal mula terciptanya BlackRock. Larry menciptakan teknologi yang disebut Aladdin. Selain produk ETF-nya, BlackRock besar karena teknologi Aladdin ini. Di saat perusahaan pesaingnya masih manual, Larry sudah berpikir lebih maju dengan membuat Aladdin. Aladdin adalah perangkat lunak manajemen portofolio yang menyediakan cara bagi para profesional investasi untuk melihat dan mengelola investasi harian. BlackRock tumbuh pesat dan mampu mengakuisisi perusahaan pesaingnya seperti Merrill Lynch pada 2006 dan Barclays pada 2009. Perlu kalian tahu, ETF di dunia ini hanya dimonopoli oleh 3 perusahaan saja, yaitu oleh Vanguard, BlackRock, dan State Street Corporation. Lalu kenapa BlackRock dianggap perusahaan yang jahat dan berkuasa di dunia? Kembali saat Jerome Powell melakukan quantitative easing dan print money banyak-banyak pada 2020. Dan saat itu perusahaan yang disuruh membeli bond mereka adalah BlackRock. Selain itu, unit financial advisor dari BlackRock ditunjuk menjadi investment manager, untuk mengakses kredit supaya para pengusaha bisa maintain operasinya saat period of dislocation dampak COVID. Hal serupa juga terjadi pada 2008 saat BlackRock diminta bailout bank di US. Sederhananya, BlackRock bisa setting aset yang mau mereka beli dan mereka jual. Jadi mereka akan untung terus. Seperti saat peristiwa Maiden Land Transaction, di situ BlackRock menjadi perusahaan yang membereskan semua sisa-sisa utang dari AIG. Jadi kesimpulannya BlackRock yang hancurin, dan dia juga yang beresin. Sehingga dia cuan di dua sisi. Menurut Timothy Ronald, BlackRock sudah seperti sebuah shadow banking di belakang pemerintahan. Karena dia berada di balik semua perusahaan dan memiliki voting power di belakangnya. If they don't focus on the impact of climate change in their district, in their region, their cities. Larry selalu bilang dia peduli lingkungan, dia bilang akan buat ESG compliance. Tapi dia menjadi top 10 owners dari Chevron. Jadi semua yang diomongin selama ini sama saja bohong.
Indeks ESG ini sekarang menjadi indeks yang dijadikan penilaian dalam sebuah perusahaan. Bisa teman-teman lihat seperti di perusahaan besar itu memiliki yang namanya Sustainability Report. Jadi, di luar negeri sana banyak perusahaan yang mencoba memenuhi nilai atau poin dari indeks ESG mereka. Karena dengan nilai ESG yang tinggi, maka akan menerima hedge fund atau investasi dari perusahaan seperti BlackRock dan kawan-kawan ini. Jadi jangan heran kalau sekarang banyak perusahaan saat ini banyak yang terkesan mengkampanyekan kampanye gender, melegalkan LGBT dan lainnya. Itu merupakan strategi mereka dalam mengarahkan arah kebijakan perusahaan. Contoh yang sempat viral adalah film Disney Buzz Lightyear yang diban oleh beberapa negara, karena menampilkan adegan same-sex kiss. Ya, walaupun akhirnya rating mereka jelek, tapi sekali lagi kembali ke poin ESG mereka. Dari hal ini kita tahu BlackRock punya andil besar dalam tatanan dunia baru. Disimpulkan BlackRock ini punya banyak hubungan dengan banyak negara, dan juga dengan Bank Sentral Amerika atau The Federal Reserve. Selama pembahasan ini kita hanya tahu siapa CEO BlackRock, yaitu Larry Fink. Lalu siapakah sebenarnya pemilik BlackRock? Jadi ternyata semua perusahaan investasi di dunia ini ibarat jaring laba-laba, jadi mereka saling memiliki satu sama lain. Vanguard merupakan pemilik saham paling besar di BlackRock. Tetapi dikatakan intinya perusahaan investasi tidak dimiliki oleh orang atau golongan, melainkan dimiliki oleh semua orang yang berinvestasi di dana mereka. 1% dari orang kaya di Indonesia itu menguasai 50% perekonomian Indonesia. Betul. Kalau di dunia lebih timpang lagi, 1% orang kaya di dunia menguasai 90% aset dunia ini.